Halo Sobat PKD, kita akan sharing dan juga belajar bersama terkait salah satu unsur kompetensi manajerial, yaitu terkait komunikasi. Seperti apa? Mari kita ikuti bersama. Di dalam komunikasi, kita harus mengetahui bahwasanya persepsi dan sudut pandang menjadi salah satu karakteristik bagaimana komunikasi itu dapat berjalan dengan lancar. Seperti kita lihat di gambar tersebut, ada dua gambar yang silakan Sobat PKD persepsikan dan sudut pandang masing-masing gambar apakah itu. Yang pertama, ternyata gambar yang tampak seperti gambar hewan, setelah kita cermati ini adalah foto atau gambar dari orang-orang yang pose-pose tertentu. Jadi ini menandakan bahwasanya persepsi dan sudut pandang itu harus luas. Kemudian pada gambar kedua, yang tadi terlihat seperti seseorang yang mengendarai motor gede, ketika kita persepsi dan sudut pandangnya lengkap, maka akan terlihat bagaimana seseorang ternyata menggunakan mesin pemotong rumput untuk membersihkan halamannya. Sobat PKD, proses komunikasi ini terjadi apabila ada pengirim pesan dan juga penerima pesan. Jadi pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan akan mendapatkan respon dari penerima pesan dengan menggunakan media atau saluran masing-masing. Nah, kita akan melihat definisi komunikasi sesuai dengan Permenpan 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan, bahwasanya dimaknai komunikasi merupakan kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis, disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai, baik secara lisan maupun tertulis, memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasi, meyakinkan dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Perilaku kuncinya adalah menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, dan pemahaman yang sama. Kemudian aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal, bersedia mendengarkan orang lain, dan sebagainya. Berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi lisan maupun tertulis. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah how atau kepriye carane dalam komunikasi tersebut. Nah, salah satunya adalah self-talk. Jadi bicara kepada diri sendiri adalah penentu masa depan kita, sukses atau bahkan signifikan. Bila self-talk kita positif, maka peluang untuk berhasil lebih besar. Bila self-talk kita negatif, maka kemungkinan yang lebih besar adalah kemungkinan untuk gagal. Jadi berbicara kepada diri sendiri, bahwasanya saya bisa, saya mampu, saya pasti dapat menyelesaikan dengan baik. Itu contoh self-talk. Kemudian ada rapport building. Jadi merupakan kualitas hubungan yang dibangun atas respek pada pemikiran dan perasaan orang lain. Jadi komunikasi itu antara dua orang yang saya sampaikan tadi, ada pemberi pesan dan penerima, bagaimana kualitas hubungan yang dimiliki pada pemikiran dan juga perasaan orang lain. Kemudian apa sih tujuan repot tadi? Tujuan rapot itu adalah membuat subjek menjadi nyaman dan percaya kepada Anda. Kemudian dimulai dari awal kontrak dan dipelihara sepanjang proses. Jadi tujuan komunikasi adalah membuat subjek itu kemudian menjadi nyaman, percaya, dan itu dimulai dari awal kontrak atau kinerja di awal, dipelihara sepanjang proses pekerjaan. Ini menurut Stephen R. Covey, bahwasanya kunci keberhasilan komunikasi antar pribadi adalah memahami orang lain terlebih dahulu sebelum Anda minta dipahami. Jadi silahkan Bapak Ibu meraba kepada pribadi masing-masing, sudahkah
kita memahami orang lain terlebih dahulu sebelum kita minta dipahami. Kemudian konsep mendengarkan dan memahami. Jadi kita harus mendengarkan orang lain. Karena kebanyakan orang tidak mendengarkan secara aktif untuk memahami, mereka mendengarkan dalam rangka untuk menjawab. Jadi apakah seperti ini yang sudah kami lakukan? Silakan Bapak Ibu dievaluasi diri sendirinya dengan masing-masing. Apakah kita mendengarkan itu untuk memahami atau untuk dalam rangka menjawab? Sobat PKD, di dalam komunikasi ada 3 elemen yang sangat penting, yaitu elemen komunikasi yang pertama ada tulisan atau ucapan atau verbal, dan juga intonasi suara atau vokal dan bahasa tubuh. Ketiga elemen ini akan menjadi rahasia kunci suksesnya sebuah komunikasi. Jadi, mind and body are one system. Jadi apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam hati kita, kemudian akan terwujud ke dalam bahasa tubuh yang keluar pada saat kita melakukan komunikasi. Nah, Sobat PKD, perilaku komunikasi ini ada 3. Komunikasi pasif, komunikasi agresif, serta komunikasi asertif. Seperti apa? Masing-masing penjelasannya. Pertama, yaitu perilaku yang agresif. Ini biasanya mereka akan jujur, terbuka. Namun cara mengungkapkan perasaannya itu kadang tidak tepat. Cenderung memaksakan kehendak, ingin menjatuhkan orang lain, menimbulkan ketegangan, rasa sakit, cemas, dan sebagainya. Ini yang perilaku agresif. Jadi cenderung jujur dan terbuka namun kurang tepat pada saat penyampaian komunikasinya. Kemudian perilaku yang pasif. Biasanya orang-orang dengan perilaku pasif ini akan menghindari konflik, mengalahkan kebutuhan sendiri, terhambat dalam mengungkapkan diri, dikuasai rasa takut, bersalah, tertekan, dan sebagainya. Ini orang-orang yang pasif ini biasanya lebih banyak diam atau menghindari adanya konflik. Nah, orang-orang dengan perilaku asertif ini biasanya akan lebih berani untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, kebutuhan maupun hak pribadinya. Dan biasanya juga memperhatikan pikiran dan perasaan orang lain. Jadi percaya, menghormati diri sendiri dan orang lain, serta yang tidak kalah penting adalah mereka akan menekankan penyelesaian secara efektif. Jadi demikian Sobat PKD. Dari beberapa perilaku komunikasi, silahkan Sobat PKD nanti dapat mengevaluasi kira-kira perilaku seperti apa yang ada di antara rekan-rekan dan juga Sobat PKD lainnya, kemudian cari yang tepat seperti apakah komunikasi yang dapat kita tingkatkan, kita lakukan dalam rangka menunjang kinerja kita masing-masing. Cukup sekian dari kami, sampai jumpa pada materi pembelajaran yang lainnya. Terima kasih.